Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan yang ke-6 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini sudah pertemuan yang ke-9. Ini tentu merupakan kenikmatan yang luar biasa ya, dan ini bukti bahwasanya Allah itu cinta kepada kita. Karena Allah itu jika mencintai hambanya, maka Allah akan meneguhkan dia, memahamkan dia di dalam beragama. Semoga yang menonton ini juga merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kita langsung saja melanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas ya. Hari ini insya Allah kita meneruskan ayat yang ke-58. Insya Allah sampai ayat ke-61. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah kalian di desa ini. Yang dimaksud ini adalah Palestina, jadi ini Allah menyuruh Bani Israel untuk memasuki kota Palestina yang sampai sekarang ini diklaim bahwasanya Palestina itu miliknya Bani Israel. Ya, ini flashback ya, sejarahnya bagaimana sih? Kemarin kita sudah jelaskan wa faddalnahum 'alal alamin ya, dan Allah melebihkan mereka atas manusia seluruh alam. Apakah itu yang dimaksud dengan kelebihannya seperti apa? Yang dimaksud kemuliaan seperti apa sudah kita bahas kemarin ya. Oke, ini terkait dengan bumi Palestina ini. Masuklah kota atau desa ini yaitu Palestina, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Dan makanlah darinya apa yang kalian kehendaki ragadan dengan nikmat. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah pintunya dalam keadaan sujud kalian. Wa qulu hittatun, dan katakanlah hittah. Hittah itu kalau diterjemahkan mungkin bebaskanlah ya. Tapi kita maknai hittah saja. Katakanlah, ini Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengatakan hittah ketika masuk pintu Palestina. Naghfir lakum khotayakum, kami akan mengampuni kalian dan kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah karunia rizki bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini selanjutnya. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu ridzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Kemudian orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan yang tadi, perkataan hittah tadi diganti oleh mereka, yaitu orang-orang yang zalim, dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu ridzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit karena kefasikan yang mereka lakukan. Ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asaqal hajar. Fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'aina. Qad 'alima kullu unasim masyrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ketika Nabi Musa meminta untuk kaumnya, meminta air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah dengan tongkatmu batu. Ya, batu yang ada di sana.
Fangfajarat maka terpancarlah dari batu itu isna asyara aina, yaitu 12 mata air. Ya, 12 mata air. Ini letaknya di mana? Mungkin di dekat Gunung Sinai situ di Mesir itu ada 12 mata air dan orang-orang banyak yang ngeklaim bahwasanya itulah yang dimaksud di ayat tersebut. Tapi wallahu alam kebenarannya ya. Wallahu alam. Tapi yang pasti memang di sana ada 12 sumur. 12 sumur. Jadi sebelum naik ke Gunung Sinai itu ada 12 sumur di sana di Mesir sana. Qad alima kullu unasim masyrabahum dan setiap suku sudah mengetahui mata air mereka sendiri-sendiri. Kulu washrabu mir rizkillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Ya, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Ya, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, jadi Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa. Wahai Musa, lan nasbira ala ta'am, kami tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Maka mintakanlah untuk kami atau berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan bagi kami apa-apa yang tumbuh dari bumi. Mimbakliha dari sayuran-sayurannya, wa kisaiha ketimunnya, wa fumiha dan bawang putihnya, wa adasiha dan kacang-kacangannya, wa basoliha dan bawang merahnya. Ya, sebenarnya orang Bani Israel ini sudah diberi yang makanan terbaik, manna wasalwa. Itu makanan yang sehat, baik dan ya makanan yang terbaik. Tetapi mereka ini tidak tahan dengan yang terbaik ini. Justru mereka malah minta yang sesuai dengan kehendaknya mereka. Qala ini Musa berkata, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti, meminta sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan apa-apa yang baik sebelumnya. Jadi sudah dikasih yang terbaik, justru meminta yang buruk. Geleng-geleng kepala kita ya. Kalau baca ini kita geleng-geleng kepala terhadap sikap Bani Israel terhadap nabi-nabi Allah. Ada Nabi Musa khususnya di sini. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi Musa, ya sudah kamu pergi saja kamu ke kota Misron. Di sini ada yang mengartikan kota, ya ada juga yang mengartikan Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kalau diartikan Mesir sih memang zaman waktu itu masih belum terbentuk yang namanya Mesir ya. Mungkin bisa diartikan kota saja ini. Pergilah kamu ke kota, fa inna lakum ma sa'altum. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu. Dan ditimpakanlah kepada kalian kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bighadabim minallah. Dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal itu disebabkan karena mereka kufur. Ya. Ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah di sini apa? Perintahnya Allah. Banyak sekali Allah memerintahkan kepada Bani Israel
akan tetapi mereka menggantinya ini itu dan lain sebagainya. Kufur terhadap ingkar terhadap ayat-ayat. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq dan mereka membunuh nabi-nabi bighairil haq. Ya, dengan cara yang tidak benar. Maksudnya apa? Membunuh itu kan juga ada ya sanksi atau hukuman yang bentuknya yaitu membunuh ya, sehingga membunuh itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Boleh dilakukan asalkan itu dengan cara yang hak. Dalam artian seperti kisos. Orang membunuh sehingga hukumannya dibunuh. Nah, itu membunuh dengan cara yang hak. Akan tetapi Bani Israel ini membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak apa? Itu ada banyak nabi ya. Mungkin yang tercatat di sejarah ada sekitar 5 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yesaya, Nabi Uria, Nabi Yeremia, Nabi Yahya, dan yang terakhir yang dicoba untuk dibunuh itu adalah Nabi Isa. Dan mereka semua para nabi itu dibunuh itu karena mengajak raja Yahudi atau raja Bani Israel itu kembali kepada agama yang tauhid. Jadi karena sudah melenceng, raja-raja Bani Israel itu menyembah dewa atau menyembah patung, terus didakwai, diajak untuk kembali kepada tauhid sebagaimana mbah-mbahnya dulu. Tapi justru yang terjadi apa? Nabi-nabi itu dibunuh. Termasuk Isa alaihissalam. Itu juga dibunuh tapi diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Yang dibunuh adalah orang yang mirip dengan Nabi Isa. Mungkin kalau kita kaitkan dengan Nabi kita, itu kan juga sudah beberapa kali ya dibunuh. Ada percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Dan ada beberapa yang mengatakan bahwasanya wafatnya Nabi Muhammad karena sakitnya itu juga efek dari racun yang diberikan oleh orang Yahudi. Tetapi ini lemah ya, riwayat yang lemah. Tapi kalau kita kaitkan memang selalu ada percobaan pembunuhan kepada nabi-nabi Allah. Itu yang dilakukan oleh Bani Israel ya. Jadi nabi berusaha untuk dibunuh. Ya, geleng-geleng kepala lagi yang kedua. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan hal itu terjadi atau kemurkaan Allah itu diturunkan kepada Bani Israel karena mereka durhaka dan mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Ya, oke. Mungkin ini cukup singkat ya, cukup singkat karena saya kira sudah jelas, tidak perlu ada penjelasan yang panjang terkait ini dan sudah sangat bisa difahami ayat-ayat ini. Ya, semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat bagi kita dan betul-betul bisa menjadi pelajaran dan hikmah dalam hidup kita. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.